Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali pada episode kali ini berkaitan dengan kepentingan para mahasiswa yang ingin merancang karya tulis ilmiah, khususnya skripsi, perlu mengetahui beberapa tips dan trik. Antara lain judul sebuah rancangan karya tulis ilmiah bentuk skripsi, misalnya peranan pendidikan dalam membentuk karakter budi pekerti luhur. Yang pertama, kita memulai dengan menulis latar belakang fenomena apa yang terjadi berkaitan dengan konteks skripsi ini. Morat-maritnya pendidikan, bagaimana peran orang tua dalam pendidikan informal, bagaimana lingkungan keluarga itu seorang anak yang berada di satu lingkungan keluarga, pengaruh pendidikan non formal ya, hiruk pikuk, daerah tenang, daerah tentram, daerah nyaman, atau bermukim di daerah pegunungan atau di lepas pantai atau di tempat kompleks yang penuh dengan kesibukan. Maka yang terpenting pertama berkaitan setelah judul adalah draft atau proposal yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, isinya fenomena tadi yang saya sebutkan. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusannya contoh, bagaimana peran pendidikan dalam membentuk karakter budi pekerti luhur sekarang ini atau masa pandemi. Yang kedua, kendala apa dalam membentuk karakter anak berbudi pekerti luhur sesuai dengan peran pendidikan. Kemudian yang ketiga, tujuan dan manfaat penulisan terhadap judul skripsi ini. Yang keempat adalah berkaitan dengan definisi operasional atau penegasan istilah. Apa yang ditegaskan? Agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru terhadap judul proposal skripsi ini, maka beberapa istilah perlu dijelaskan. 1. Peranan pendidikan. Jadi yang dijelaskan dalam definisi operasional atau penegasan istilah bentuknya frase atau kelompok kata. Jadi peranan pendidikan, kemudian membentuk karakter, dan yang ketiga variabelnya adalah berbudi pekerti luhur. Yang keempat adalah garis-garis besar isi proposal. Yang ditegaskan atau yang diuraikan dalam garis-garis besar isi proposal adalah bab 1 latar belakang masalah, 2 rumusan masalah, 3 tujuan dan manfaat penelitian, 4 penegasan istilah atau definisi operasional, 5 garis-garis besar isi proposal. Yang kedua adalah bab 2 atau kajian pustaka, biasa disebut kerangka pustaka atau kerangka teori atau tinjauan pustaka. 3 istilah ini pada hakikatnya merujuk pada satu pengertian, yaitu teori yang kita gunakan dalam merancang sebuah karya tulis ilmiah. Apakah skripsi, apakah tesis, magister, atau doktor, program doktor. Bab 2 kajian pustaka untuk skripsi. Yang pertama, penelitian terdahulu yang menjadi pendukung sebuah teori yang akan kita angkat. Tentu teori yang berkaitan dengan peranan pendidikan, dan yang kedua tentang bagaimana membentuk karakter budi pekerti. Apakah karakter religi, apakah karakter Pancasilais, apakah karakter kearifan budaya lokal yang berkaitan dengan Indonesian Nation atau bangsa Indonesia. Yang kedua atau B, pengertian peranan pendidikan. Jadi 1 tadi saya ulangi lagi, A, penelitian terdahulu, teori yang kita gunakan. B-nya atau yang kedua, pengertian peranan pendidikan. C atau ketiga, pengertian karakter berbudi luhur. Yang keempat, cukup 4 poin saja atau 3 poin. Implementasi pendidikan terhadap pembentukan karakter berbudi luhur. Jadi di dalamnya itu implementasi boleh, saya ulangi lagi, saya tegaskan lagi agar menjadi long term memory, ingatan panjang. Peranan pendidikan,
agama, peranan pendidikan Pancasilais, peranan pendidikan kearifan budaya lokal, peranan pendidikan informal atau peranan pendidikan keluarga orang tua. Yang ketiga adalah metodologi penelitian. Nah, tidak terlalu rumit. Semua model skripsi, apakah panduan-panduan di perguruan tinggi negeri maupun swasta yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional itu sama. Demikian pula sekolah-sekolah kedinasan atau sekolah-sekolah perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama. Biasanya metodologi penelitian itu merujuk pada jenis atau desain penelitian, kemudian data dan sumber data, kemudian yang ketiga populasi dan sampel jika menggunakan kuantitatif riset atau penulisan penelitian kuantitatif. Kemudian teknik pengumpulan data, teknik analisis data, kemudian kehadiran peneliti. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Minimal daftar pustaka atau kajian pustaka yang kita gunakan pada penulisan skripsi 15 literatur. Bisa juga ditambah 2-3 literatur dari Google atau yang bersumber dari penelitian ilmiah, apakah dalam negeri atau luar negeri. Tetapi itu tidak terlalu ditegaskan. Yang terpenting adalah bagaimana draft atau proposal ini dapat selesai dalam waktu 2 jam. Sehingga selanjutnya tinggal uraian, ya kita bisa perbanyak argumen, karena yang saya jelaskan pada kesempatan ini adalah penelitian skripsi ilmiah dengan pendekatan kualitatif riset atau penelitian kualitatif. Saya kira demikian rekan-rekan mahasiswa yang sangat membutuhkan. Insya Allah 2 jam Anda bisa merancang dan menulis draft atau proposal skripsi. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.